Dengerin baik-baik ya. Alarm pangan itu udah bunyi kenceng di Malaysia. Bukan alarm kebakaran, bukan alarm perang, tapi alarm beras habis. Iya, Malaysia lagi pusing 7 keliling. Krisis beras nyerang mereka parah. Gimana enggak? Saat ini Malaysia cuma bisa produksi 40% sampai 50% dari kebutuhan nasionalnya sendiri. Malaysia nggak punya beras, sampai pengen impor dari Indonesia. Waduh, ini mesti nanggepinnya gimana ya? Untuk yang tidak suka dengan video-video tentang suasana di Malaysia, kehidupan para TKI yang bekerja di Malaysia, kemudian mereka menceritakan sisi positifnya, di-skip saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya sahabatku semua? Tujuan saya membuat video itu untuk saling berbagi informasi. Namun kadang-kadang segelintir netizen kadang-kadang suka menghujat, menghina, menyerang. Bahkan ada segelintir YouTuber Indonesia yang sanggup membuat fitnahan. Kemarin saya membuat video dengan adik saya di Pasaraya. Saya menceritakan bahwa di Malaysia itu nggak krisis beras kok. Di Malaysia itu nggak sengeri yang di video-videokan oleh oknum-oknum YouTuber dari Indonesia. Seolah-olah di Malaysia itu nggak ada makanan, seolah-olah di Malaysia rebutan beras. Nggak seperti itu gambarannya. Dan di situ saya bercerita di Pasaraya, tidak ada beras dari Indonesia. Kena tuduh pula, oh ini orang Indonesia, tapi suka membela Malaysia. Jadi penjilat, jadi pengkhianat. Banyak sekali di kolom komentar bertebaran, apalagi video saya di reaction. Lebih-lebih orang yang tidak suka mungkin dengan negara tetangga kita, atau motivasinya bagaimana, saya juga kurang paham. Kalaulah kita bangga dengan negara kita tercinta, lantas apakah benar cara kalian dengan menjatuhkan negara lain, dengan menghina negara lain, apakah itu cara benar? Di sekolahan, kita nggak pernah diajari seperti itu loh. Tapi, mirisnya, segelintir YouTuber Indonesia yang sudah berumur, yang sudah tua-tua, bukannya menjadi jembatan untuk hidup saling rukun, justru saling memberikan video-video yang dimana video tersebut menimbulkan perselisihan di media sosial, saling mengecam. Lebih-lebih saya sebagai seorang TKI yang bekerja di Malaysia, kalau membuat video tentang suasana di Malaysia, rame pula netizen-netizen yang kadang-kadang berkomentar yang bukan-bukan. Kemudian nanti video saya di reaction, ini orang bla 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 begitu. Kenapa sih kita punya sifat arogan? Kenapa sih kita punya sifat iri hati, dengki? Itu sudah menuju arah iri hati, dengki ya. Kenapa kita tidak mau terima hal-hal yang positif dari negara lain? Kita belum apa-apa, ya kan? Sifat kita sudah arogan, sudah sombong. Ini sangat miris loh. Seolah-olah terpaling kuat, seolah-olah terpaling hebat. Kalau dimintai solusi, orang-orang seperti ini nggak bakal bisa memberikan solusi. Mereka bisanya hanya mengecam, menghina, itu saja. Kalau mendengar cerita yang positif dari negara lain, marah-marah pula. Orang Indonesia yang bekerja di negara tersebut dituduh pengkhianat. Walaupun mereka hanya bercerita tentang sisi positif yang ada di negara tetangga. Alhamdulillah, orang-orang di sini itu baik-baik loh. Bukannya seperti yang kalian omongkan. Di sini juga bergaul seperti layaknya saya dengan orang-orang di kampung. Namun netizen sering salah paham. Tujuan saya untuk memberikan video-video tentang informasi lah. Seperti apa suasana di negara tetangga, kenapa bisa maju. Oh, ternyata sisi positifnya seperti ini, gitu. Kenapa di sini begitu sangat disiplin warganya. Oh, ternyata taat aturan, gitu. Dan faktanya bukan hanya saya saja. Banyak sahabat-sahabat kita daripada Indonesia merantau ke Malaysia yang dulunya nggak punya apa-apa, kemudian merantau ke Malaysia,
alhamdulillah bisa beli tanah, bisa beli rumah. Itu kan suatu kebanggaan tersendiri buat para pejuang, keluarga yang jauh-jauh datang merantau ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kenapa kalian suka menghina negara tetangga? Kenapa kalian suka menghujat TKI yang bekerja di sini ketika menceritakan sisi positifnya? Oh, ini komplotannya, ini gerombolannya, orang-orang ini perlu dilaporkan. Dilaporkan ke siapa? Kita ini bukan pencuri, kita ini bukan maling uang, kita ini bekerja keras dari titik peluh kita sendiri, banting tulang dari pagi hingga malam. Kalau menceritakan sesuatu yang positif, kenapa tidak mau terima? Yang lebih herannya lagi, Malaysia mengemis beras Indonesia. Padahal itu bukan mengemis, cok. Itu beli. Harusnya ya kan, harusnya kalau kita ya kan, kalau kita misal kata surplus beras, bersyukur dibeli negara tetangga. Alhamdulillah, para petani juga mendapat keuntungan. Bukannya kita sombong. Ini sangat miris ya. Jadi pemikiran orang-orang seperti ini ya kan, kalau sampai diikuti orang banyak, mau jadi apa negara kita? Pemikiran yang sombong, pemikiran yang berlagak, pemikiran seolah-olah terpaling hebat, terpaling bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau ya kan, kalau dimintai solusinya, saya rasa orang-orang seperti ini nggak akan bisa memberikan solusi. Misal kata jutaan orang Indonesia pulang daripada Malaysia, bisa nggak kira-kira memberikan lapangan pekerjaan? Nggak bisa. Pasti cuma omong besar saja. Kalau kalian bisa menyelesaikan masalah ya kan, memberikan solusi, buktikan omongan kalian ya kan. Ini nggak marah sih, cuman kadang-kadang saya geram ya, geram sangat karena udah nggak bisa menahan rasa di dalam ya kan. Udah terlampau disakiti, udah saya tahan-tahan, di reaction pula, video di reaction, tapi dengan narasi yang negatif seolah-olah, oh ini orang suruhannya Malaysia dibayar gitu. Ya Allah ya Rabbi, suka sekali buat apa? Video-video fitnahan, memfitnah, menuduh tanpa bukti. Ini sangat miris ya, pemikiran-pemikiran orang seperti ini. Sebentar lagi ini pasti video saya di reaction, dipotong-potong, dijadikan berita fitnah, pasti. Tapi nggak apa-apa lah, biarlah mereka memfitnah, asalkan mereka puas hati, dosa-dosa saya berkurang. Dan inilah bukti, faktanya, banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia terbantu loh. Langsung kita simak videonya. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Hari kerja naik public transport, yaitu LRT, tapi kalau weekend naik mobil. Kerja di bidang apa di Malaysia? Sudah berapa lama di sini? Dari tahun 2016, termasuk studinya dulu. Sekarang kerja di technology company. Alasan utama untuk kerja di Malaysia itu apa sih? Sebenarnya karena deket aja dari Indonesia, terus gajinya lebih banyak. 3.000 ringgit ke atas, 11 juta lebih lah gitu. Pasti perbedaan yang paling kerasa antara kerja di Malai dan di Indonesia, mungkin gajinya kali ya. Yang kedua juga dana pensiunnya di sini sekitar 12-13% per bulan dari gaji kita. Jadi kayak kita dapat gaji tambahan tapi ditabung gitu. Gimana emangnya cara dapat kerja di sini? Job portal kayak LinkedIn atau Jobstreet. Dulu aku juga dapatnya dari LinkedIn. Terus di company yang sekarang aku emang apply dari company websitenya sendiri. Di Malaysia kerja punya mobil. Betul. Di sini tuh murah-murah. 40 juta lah. Ah, serius? Oke. Mahal banget ya. Konten ini hanya ucapan terima kasih ke semua follower gua, entah itu dari Indonesia maupun Malaysia. Jadi di sini gua bakal cerita sedikit tentang perjalanan gua. Tahun 2023 bulan 7 gua beraniin diri buat merantau ke Malaysia. Pada saat itu umur gua masih 21 tahun. Tapi mau gimana lagi, pada saat itu mau gak mau gua harus beraniin diri merantau ke Malaysia. Karena pada saat itu gua gak punya lahan apalagi rumah. Setelah gua 1 tahun di Malaysia, alhamdulillah dikasih rezeki gua bisa beli lahan pakai uang gua sendiri. Dan 2 bulan lagi gua bakal 2 tahun di Malaysia, alhamdulillah dikasih rezeki bisa bikin rumah guys. Walaupun rumahnya mungkin sederhana dulu, tapi doa gua semoga suatu saat gua bisa beli rumah impian gua. Jujur sekarang untuk perasaan gua ada senengnya dan ada sedihnya juga guys. Karena mengingat beberapa tahun ke belakang gua cuma tinggal di rumah yang kecil banget sama adik-adik gua semenjak terjadinya gempa di Lombok pada tahun 2018. Gua gak tahu harus ngomong apa lagi, tapi di sini gua benar-benar berterima kasih ke kalian semua yang sudah support gua yang dari Indonesia maupun Malaysia. Dan terima kasih
sudah kasih doa terbaik buat gua. Karena gua percaya apa yang gua dapetin sekarang bukan hanya karena hasil kerja keras gua, bukan juga hanya karena doa orang tua gua, tapi apa yang gua dapetin sekarang juga karena doa dari teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap semangat, jangan pernah menyerah sama mimpi-mimpi lu. Dan pastinya semoga kalian dilancarkan rezekinya dan terus diberi kesehatan. Malaysia itu best cuy, karena makanannya enak-enak, orangnya juga ramah-ramah. Oke teman-teman, hari ini konten vlog, temenin gua. Hari ini gua bakal kirim uang ke kampung. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita OTW. Gas. Masnya dari nggak punya Jadi ini rumah, gambaran Malaysia di sore hari atau petang hari. Oke teman-teman, kita sudah jalan sekitar 7 menit. Sekarang kita tarik tunai. Habis itu kita OTW ke bank untuk pengiriman uang. Waktuku kecil aku tak tahu yang mungil-mungil. semangat mas, semangat. Hasil Oke teman-teman, kita sudah tarik tunai. Sekarang kita OTW bank untuk penghantaran uang. Buat teman-teman, memang untuk perantau kita memiliki keterbatasan dalam transportasi cuy. Kita sudah sampai tempat pengiriman uang, tapi di sini katanya nggak bisa video di dalam. Oke teman-teman, gue sudah kirim uang. Sekarang kita cari makan. Let's go. Bu, lalu dulu bu. Sekarang gue OTW. Di sini gue balas komentar kalian. Bang, best tak dulu dekat Malaysia? Malaysia itu best cuy. Karena makanannya enak-enak, orangnya juga ramah-ramah. Alhamdulillah mas. Oke teman-teman, pesanan kita sudah sampai cuy. Nasi goreng ikan masin. Sekarang kita cobain. Mantap mas. Lumayan. Happy enjoy masnya. Oke, gue lanjut makan dulu. Gue gak bisa diliatin makan kayak gini karena biasanya jadi so imut. Wah. Hai anak muda, pergi ke tempat lain. Banyak orang yang tidak layak hidup di Malaysia. Saya sudah tahu dengan mata kepala sendiri karena pernah jalan ke Malaysia. Kok jalan ke Malaysia, jalan kemana kok kak? Hah? Enggaknya sampai Malaysia, nanti perbatasan aja kau. Mana ada di sini kayak deket kita kak. Di sini nggak ada yang namanya dorong gerobak, nggak ada yang namanya tukang butut, ngambek-ngambek pakai goni, nggak ada di sini kak. Mana pula di sini kayak gitu ada. Di sini pun selayak-layaknya orang-orang miskin pun orang susah, nggak ada yang namanya hidupnya terlantar di pinggir-pinggir jalan. Di sini nggak ada kak. Udahlah jangan apa namanya, harus terima fakta juga lah kak. Memang kenyataan memang gitu harus diterima lah. Jadi buat apa lah kakak nggak terima, memang gitu kenyataan. Penting laku. Woi, warganya nggak banyak. Kalau di Indo warganya banyak. Kalau Malaysia itu cuma selebar Kalimantan. Oke kawan, bukan soal selebar atau apa ya bang. Kalau udah tahu warganya banyak, kenapa pejabat itu korupsi? Apa nggak kasihan dia mereka rakyatnya yang susah semakin susah, kadang nggak makan, kadang nggak punya tempat tinggal. Seharusnya mereka itu berpikir lah bang, udah tahu kan warganya banyak yang susah, tapi kenapa dia korupsi sampai triliunan, miliaran? Apa mereka nggak mikirkan gimana rakyatnya itu? Coba rakyatnya kadang banyak yang nggak makan, kadang banyak yang penghasilan cuma 20-30 ribu satu hari. Apa cukup coba buat makan abang? Sedangkan beras saja 1 kilo tahu udah berapa. Terkadang ini yang susah ini pengen bersuara, tapi nanti kalau kita bersuara takut kita yang disalahkan. Terkadang kita ini yang susah ini serba salah. Udah hidup kita susah ya kan, nanti kita bersuara kita pula yang salah. Jadi nggak bisa lagi berpikir apa-apa ya. Kadang-kadang orang ini udahlah jalani aja ya apa yang dikasih Tuhan, ya udahlah. Jadi mau kayak mana lagi, timbang nanti kita bersuara kita pula yang salah, kita pula yang dipenjara. Jadi mau kayak mana lah Bigi bang. Bersyukur Anda bila hidup berkecukupan, itu hakmu. Tapi jangan sekali menghujat rakyat Indonesia yang kau anggap miskin. Tapi ingat Indonesia kaya. Emang bang Indonesia kaya. Memang Indonesia kaya, tapi kan ada juga rakyatnya yang susah. Dan saya tak ada menghujat orang-orang miskin lah bang. Itu abang aja yang beranggapan lain. Maka abang lihatlah kata-kata saya dari akhir sampai awal. Saya itu tak ada menghujat orang-orang miskin lah. Karena saya juga bukan orang kaya, saya juga orang miskin. Mungkin abang orang kaya, makanya beranggapan macam gitu. Oke bang. Bila kita berkata benar, banyak orang tidak terima, tapi itulah faktanya Indonesia, orang yang kaya tambah kaya, yang susah tambah jadi fakir miskin. Memang gitulah faktanya kak. Kadang heran kenapa sih orang tak terima, padahal dia jalani sendiri ya kan. Kenapa harus tak terima? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
Kenapa harus tak terima? Sedangkan kamu menjalani memang begitu ya kan Kak. Jadi kenapa sih harus tak terima? Memang kan kayak gitu di sana. Kalau yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi mau macam mana lagi? Terkadang kami yang susah ini bukan malas bekerja, bukan tak mau bekerja, tapi macam mana memang keadaannya segitu secukupnya, segitu pendapatannya. Jadi kita mau kayak mana lagi? Kita pun mau buka usaha, mau buka apa, kita tak ada duit ya. Jadi kita bekerja pas makan, pas bayar rumah, itu pun kalau mencukupi. Kalau tidak mencukupi, ya kita utang sana sini, pinjam sana sini. Ya itulah ujung-ujungnya utangnya tumpuk sana, tumpuk sini. Ya ujung-ujungnya kita tak ada apa-apa ya. Ya jadi macam mana? Dan faktanya, banyak orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, mereka merasa begitu sangat bersyukur dari mulai pekerja profesional digaji hingga 11 juta. Kalau di Indonesia gaji 11 juta itu amat sangat sulit. Yang melamar pun pasti puluhan ribu, meskipun hanya membutuhkan atau memerlukan beberapa orang saja. Tapi kakaknya yang dari Indonesia dan beliau juga belajar di Malaysia, selepas belajar kerja juga di Malaysia. Di negara kita ya, di sini kita berbicara fakta lah. Banyak loh lulusan diploma, sarjana, ujung-ujungnya jadi kerja buruh kasar, banyak juga. Ya karena faktor sempitnya lapangan pekerjaan. Tapi entah kenapa segelintir netizen, kenapa sih kita harus sombong luar biasa? Segelintir youtubernya juga, Masya Allah, kalau berkata-kata kadang-kadang itu tak habis pikir. Seolah-olah di negara tetangga itu keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Begini sahabat-sahabatku semua, saya bekerja di Malaysia itu ya, orang-orang di sini itu sangat baik. Apabila kalian mungkin tidak suka dengan negara tetangga kita, ya sudah, cukup kalian saja ya kan. Tidak seharusnya kalian itu berkomentar yang bukan-bukan. Di sini saya bukan membela ya, tetapi hanya saja ingin meluruskan supaya kita tidak sering salah paham. Kalau ada orang-orang yang komen toksik, mana-mana negara ada. Di Indonesia ya ada, di Malaysia ya ada. Kalau kita ya kan, misal kata kita memperhatikan komen-komen toksik, justru kita akan semakin ke terbelakang. Jadi lebih baik fokus kepada diri kita sendiri, fokus untuk memajukan negara kita sendiri. Begitu sahabatku semua. Saya bercerita dengan suasana di Malaysia, orang-orang yang bekerja di Malaysia. Di Malaysia nggak krisis beras, di Malaysia banyak beras. Itu pun ya Allah, sampai-sampai di reaction, dibuat berita inilah, berita itulah. Dihujat, dibully, itu menjadi hal yang biasa. Tapi saya hanya mencoba ingin memberikan atau menjelaskan sesuatu yang fakta. Biar kita tidak terjebak dengan berita-berita yang seolah-olah kita itu sudah terpaling maju, terpaling depan. Biar kita itu nggak merasa paling pintar. Biar kita itu selalu belajar dan belajar. Kalau kita selalu belajar dan belajar, insya Allah lah, kedepannya itu mudah. Tapi kalau kita merasa sombong, merasa serba bisa, merasa hebat, biasanya kehancuran itu akan menghampiri. Dan inilah beberapa pengalaman orang Indonesia. Faktanya mereka bekerja di Malaysia sangat aman, sangat tentram apabila bekerja dengan resmi. Langsung kita simak videonya. Dulu rencana waktu pertama kali ke Malaysia itu mau di Malaysia 1 tahun aja udah cukup, nggak mau lama-lama jauh dari orang tua, jauh dari rumah. Tapi sekarang udah hampir 3 tahun. Hai, aku mau cerita. Jadi siapa di antara kalian itu yang kerja sama orang Cina, terus mereka sering keluar sama anak-anaknya kayak makan di luar gitu kan, tapi mereka nggak hargai banget kamu. Kayak misalnya gini, kayak misalnya kan mereka makan terus kayak aku nih, aku kerja sama orang Cina, jadi tiap kali mereka keluar makan mereka akan naruh nggak tuh, maksudnya mereka akan bawa aku dulu ke tempat yang makanannya halal gitu, terus mereka pergi deh mau ke restoran mau kemana. Nah kalau mereka udah selesai makan mereka akan telepon aku bilang kayak mereka udah siap, kamu bayar sebentar lagi kita orang sampai gitu kan. Jadi aku ngerasa kayak itu aja udah dihargai banget gitu, maksudnya
mereka mikirin kita. Terus yang aku senangnya tiap kali keluar itu aku dikasih jajan sama majikan aku, sama anti yang aku jaga itu kan, gitu. Jadi aku kayak aduh seneng banget deh pokoknya. Kalian ada nggak yang kayak aku juga? Oke guys, jadi aku mau berbagi tips gimana supaya di perantauan itu kita tenang, anteng, gak berisik, diam-diam aja gitu, walaupun kita ada masalah ya. Yang pertama yang selalu aku tekankan ke diri aku gitu, itu sholat sih. Kalau kamu ninggalin sholat itu pasti hidup kamu bakal ngerasa kayak hampa, kayak ada yang kurang, pokoknya gitu deh. Itu aku pribadi ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kalian nggak punya pasangan, waktu kalian merantau itu kalian belum punya pasangan, terus jangan berpikir untuk cari pasangan di sini. Udah, kalau memang tujuan awalnya kerja, ya kerja aja gitu. Mau kalian berapa tahun kerja aja. Jadi nggak usah kayak mikirin untuk pasangan-pasangan atau segala macam. Kalau mau kerja ya kerja gitu. Yang ketiga, jangan pernah berhutang gitu ya. Jangan pernah berhutang. Sebisa mungkin usahakan jangan pernah ngutang sama siapapun. Selagi itu nggak mudarat ya, karena itu akan membuat kita merasa terbebani dan nggak akan tenang. Yang keempat itu pengeluaran benar-benar harus dicatat dan dikondisikan. Oke, ini hari kita akan berbelanja karena ini hari kita cuti ya guys ya. Setiap Sabtu aku cuti dan ini barang-barang yang udah aku beli nih. Salah satu hal yang membuat aku senang berada di Malaysia adalah kalau kita mau beli barang-barangnya itu murah ya. Jadi tergantung juga, kayak misalnya mau beli buah, mau beli kayak untuk biaya makan di Malaysia itu termasuk murah daripada di Indonesia. Jadi aku senang banget kalau belanja. Kalau kita misalnya mau beli buah sebanyak apapun itu nggak akan terlalu yang kayak ratusan ringgit, nggak akan gitu. Karena memang biaya makan di sini kayaknya murah deh. Dan faktanya banyak sekali teman-teman kita yang memberikan ulasan-ulasan positif atau cerita-cerita yang sangat menarik ketika dirinya bekerja di Malaysia, yang di awalnya hanya sekian-sekian, tapi setelah di Malaysia merasa nyaman, mungkin mendapat bos yang begitu sangat baik, mereka begitu sangat bahagia. Yang pada awalnya di kampung halaman, ya kita tahu sendiri kan, kalau hidup di kampung pedalaman, berapa sih gaji kita? Tentunya dengan negara tetangga kita merantau di sini di Malaysia, alhamdulillah banyak begitu sangat membantu. Dan saya pun juga bersyukur ya, ketika merantau di negara tetangga, alhamdulillah juga bertemu dengan bos yang sangat baik, orang-orang yang sangat ramah tamah, teman-teman yang baik. Ini juga sesuatu rezeki yang memang begitu sangat luar biasa. Meskipun segelintir netizen kalau mendengar cerita saya, oh cerita kamu ini kamu buat-buat, seolah-olah mencari simpati, mencari follower, biar kamu dipuji-puji oleh warga negara Malaysia. Enggak sahabatku semua. Saya hanya menceritakan sesuatu yang fakta ya. Dan istilahnya, oh biar di follow di apa, enggak. Di follow alhamdulillah, enggak di follow ya mungkin belum rezekinya. Ya buat seperti itu aja, enggak langsung oh harus follow saya, enggak. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan informasi ya kan, biar kita juga tidak salah langkah ketika kita merantau di negara orang. Dan pastinya kalau kita merantau dengan cara benar, dengan cara yang sah, dengan resmi, aman-aman saja kok, oke-oke saja ya kan. Jangan sampai kurang ajar di negara orang, jangan sampai membuat nama negara kita buruk di mata internasional. Sebab kita merantau di negara orang ini bukan hanya sekedar membawa diri sendiri saja, tetapi juga membawa nama bangsa dan negara. Kalau sampai kita melakukan hal-hal yang merugikan di negara orang, tentunya itu juga sangat berpengaruh kepada negara kita. Ranking paspor kita juga bisa turun, gitu loh sahabatku semua. Mungkin sebagian banyak yang tidak mengetahui akan hal ini. Oke, cukup sampai di sini dulu. Yang pastinya ya kan, stoplah untuk hujat-hujatan ya kan, apalagi membuat fitnahan. Kenapa sih? Ada apa kalian? Kenapa kalau mendengar nama negara tetangga kita, kalian begitu kepanasan ya kan? Lebih-lebih kalau negara tetangga kita berjaya di dalam segi hal apapun, seolah-olah oh ini itu. Jangan banyak mencari alasan ya kan. Jangan suka menghina negara tetangga. Kalau tidak mau dibalik hina ya kan, nanti ujung-ujungnya oh dia kan juga gitu gini gitu, pasti rame kecoh seperti itu. Mana-mana negara sebenarnya juga ada orang toksik, tapi setidaknya kita sebagai masyarakat Indonesia jangan sampai melakukan hal yang sama gitu loh.
Mari kita berbenah agar kita menuju era keemasan, bukan untuk saling merendahkan dan menghina negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.